tarik batang ya? Oh, itu santai banget dong. Ini masih kebakar ya Pak ya? Masih. Ini udah dinyalain. Nah, ini baru dimatiin. Apa itu motor yuk? Nih, di laptop. Awas kabur, awas. Polisi. Wah, berani. Hah? Saya dulu nih. Ada panggil. Pada akhir bisa. Udah diamanin. Ini motor Gimana Mas awalnya Mas? kan temen saya kan lagi ngisi, dia nyalain korek diginiin. Motifnya Udah apa itu? diamanin malah lawan. Oh, Enggak tahu tuh temen saya yang tahu. Saya jaga di pertama, dia jaga di sini. Saya lagi ngisi, dia bilang tahu di sini enggak ada orang. Kok korek ya? Korek ini lagi ngisi. Korek kayu. fotonya siapa itu ya? Saya. Wah, kenal nggak Mas sama orangnya Mas? Enggak kenal. Oh, kenal. Enggak tahu. Oh, orang Sedeng berarti itu. Pakai korek kayu berarti Mas? Masukin korek kayu gitu. Kayu kita lagi ngisi nih. Oh. Tahu tuh blok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebenarnya saya ingin membuat video di mana kejadian yang sempat viral kemarin di pom bensin daerah Cirebon. Di sini ada salah satu operator yang kemarin itu ada di lokasi. Itu kan kejadiannya sangat viral sekali, sehingga diberitakan di mana-mana, diberitakan di media itu adalah gara-gara demo kenaikan BBM. Mungkin kita bisa langsung saja kepada operatornya untuk kejadiannya yang lebih jelas, sehingga tidak ada simpang siur antara benar atau tidak. Itu unjuk dari protes atau memang ada kelainan atau bagaimana dari pelaku. Ini mau perkenalkan dulu kepada Mas, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Kebetulan saya operator SPBU Tangkil Kelayan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Untuk awal mula kejadian yang sempat viral dari kemarin, yang banyak sosmed memviralkan video-video itu, bahwasanya awal mula cerita kebakaran tersebut ialah, jadi teman saya ini yang namanya Mas Andri ini lagi pengisian pertalit Mas, pengisian pertalit jalur motor. Si pelaku ini cuman berdiri bolak-balik. Tak kiranya Mas Andri sih kirain itu hanya menunggu temennya atau saudaranya yang lagi ngisi bensin pertalit. Oh, berarti itu beliau itu tidak membawa motor berarti ke situ? Enggak, dia hanya sendiri. Iseng apa gimana? Iya, berarti? iseng aja. Kebetulan pelaku ini mendekati si Mas Andri sama konsumen yang lagi ngisi. Dan mendekati pun nggak ada kecurigaan sama sekali, cuman mendekati nggak taunya dia bawa korek balon, bukan korek gas kayak gini. Kalau korek gas kayak gini kan harus didekatin dulu. Korek kayu berarti. Korek kayu, kalau di daerah sini sih kan korek kayu. Iya. Dinyalain si korek tersebut, terus dilempar ke tangki motor korban tersebut. Oh, berarti itu bukan dari massa yang protes akan adanya kenaikan BBM yang sekian
agak menurut saya sih kita tuh agak kayak di prank gitu ya, yang nggak gimana kita tuh gini loh cerita, sedikit dipotong ya mas ya. Pagi nih kita beli tuh masih harga 7.000, pas sore kan udah naik. Maksudnya kita tuh seakan-akan kayak di prank gitu loh oleh pemerintah, tapi kan ya sudahlah. Karena itu tuh mas ya, kembali lagi ke topik pembicaraan, karena itu tuh banyak sekali media-media massa yang mengatakan bahwasanya itu tuh adalah dampak dari kenaikan BBM atau protes. Berarti bukan apa gimana? Bukan, jadi si pelaku ini waktu kemarin di BAP di Polresta Cirebon Kota itu bahwasanya ada keluarga anak dari pelaku tersebut mengatakan bahwa si pelaku ini mengalami gangguan ayan kalau bahasa Cirebonnya. Ayan. Nah, terus juga ada depresi. Depresinya apa? Si pelaku ini pernah kerja di Akamigas BUMN sempat dulunya tuh. Terus dipecat lah sama si bosnya gara-gara ya kayak gitu, bahwasanya ngamuk terus mukulin teman-teman kerjanya. Terus langsung itu kerjanya di mana tadinya tuh si di pelaku itu? Akamigas BUMN. Daerah mana? Daerah pelabuhan katanya sih, kata dari anak si pelaku tersebut. Iya. Gitu, berhubung mungkin ada depresi atau apa, Tekanan iya. Kalau dibilang kejiwaan sih anak tersebut tidak mengiyakan bahwasanya si orang tuanya tersebut punya kelainan jiwa. Soalnya ditanyain dari polisi itu bahwasanya udah diperiksa belum sama dokternya bahwasanya ada kegangguan jiwa atau stres atau gimana. Udah, kata si anak tersebut bilangnya udah ke dokter, udah ke ini bahwasanya tidak ada gangguan jiwa. Yang jadi pertanyaan ini faktor apa penyebabnya bisa melakukan hal sekonyol itu? Iya, karena itu kan dampaknya kan bukan hanya membahayakan orang lain. Betul. Bukan hanya untuk dirinya sendiri dan juga anak, kan di situ kan posisi lagi lumayan rame kan pengisian. Harusnya kan secara naluri kita orang berpikir ya, maksudnya agak akal sehat lah, katakan akal sehat. Saya tidak bilang si pelaku tidak sehat. Jadi itu kan yang namanya pom bensin, tempatnya minyak, tempatnya BBM, tempatnya bahan yang mudah terbakar. Dengan sengaja memasukkan korek api ke dalam tangki sehingga kan menyulut api itu. Nggak habis pikir apabila itu meledak, apabila itu terjadi ledakan yang sangat besar kan korbannya bukan hanya dia aja. Mungkin dia mah di video kan dia sempat kabur ya setelah itu tuh. Sedangkan kalau kita nih yang lihatnya aja tuh berpikir ini orang gimana gitu. Kalau misalkan itu menimpa semua yang ada di SPBU, bukan hanya dari pihak SPBU saja ya yang rugi, nyawa, iya kan? Lain. Iya, bukan hanya kerugian dari material saja, tapi nyawa. Di situ juga ada yang punya anak, ada yang istri dan lain sebagainya. Jadi nggak habis pikir gitu kepada si pelaku ini. Itu sudah ditindaklanjuti berarti mas? Sudah, di pihak Polres? Udah, kemarin tuh masih ada di Polresta untuk penahanan, bukan penahanan sih, maksudnya masih dalam tahanan, masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian. Waktu kemarin sih yang datang dari keluarganya itu dari anaknya aja sih, dari kakak sama adiknya dari anak bapak tersebut, pelaku tersebut. Nah terus di garis bawahi itikat dari bahwasannya ada pemukulan, ada apa, awal mulanya gini mas. Kan saya jaga di Pertamak Motor, jalur Pertamak Motor. Nah si Mas Andri sama Mas Bandi ini jaga di Pertalit Motor, khusus jalur motor. Saya emang nggak tahu bahwasanya ada rame-rame kayak gitu. Awalnya sih saya biasa aja ngisi-ngisi, pas ada sulutan api yang udah ke tangki sama yang di nozzle udah nyala, ada api nyala, saya baru ikutan lari. Saya udah pegang apar pemadam kecil. Saya mau bawa, ternyata udah ada Mas Bandi yang madamin. Nah si Mas Andri itu ngejar si pelaku tersebut.
bukan lari sih ya, jalan aja ke jalan, Iya. jalan raya apa tuh. Dengan Saya lari. santainya ya, Dengan pelaku santainya. tuh. Iya. Si pelaku tersebut mau diamankan malah ngelawan, malah kayak seolah-olah mukul lah ini. Jadi kan saya ini, ada apa nah? Ada apa? Kata si Mas Andrinya, ini pelakunya. Kan saya tahan sama satpam, security apa. Dianya malah ngelawan, mukul. Jadi saya ngerefleks, ikut ngelawan apa. Nah, terus Iya, diamanin. membela diri lah ya. Intinya sih bukan itikat, bukan mau menganiaya atau menganiaya kekerasan atau gimana, enggak. Sebenarnya sih mau mengamankan motif apa yang dia lakukan sehingga membakar motor konsumen lain, padahal si korban tersebut tidak mengenali pelaku tersebut, tidak saling mengenal, intinya sih seperti itu. Pas diamankan sama polisi juga si pelaku tersebut ikut melawan, ikut nendang, ikut mukul. Jadi kan warga sekitar itu kayak geram gitu. Ikut memanas apa kan, seolah-olah ini orang udah salah tapi malah ngelawan. Seharusnya kan ya biasa aja ya, mungkin kata saya sih bukan kejiwaan, kayak seolah-olah apa ya, depresi lah intinya sih kayak gitu. Depresi ya. Iya sih, memang kita tuh kadang-kadang sebagai manusia itu mempunyai rasa refleks. Yang benar, apalagi itu kan suatu kejadian yang sangat besar lah. Kenapa saya bilang besar? Karena itu kan posisinya kan kita ada di pengisian bahan bakar. Notabene tidak ada api. Ini kan disulut api. Otomatis kan sampean Anda sebagai operator juga panik. Iya. Si pengisi bahan bakar juga panik, sedangkan pelaku dengan santainya melenggang. Iya. Benar kan? Iya. Saya pribadi ketika melihat video itu tuh geram. Maksudnya geram tuh, ini orang santai banget kayak nggak punya dosa, tapi kan kayak nggak punya salah gitu maksudnya. Ya sebenarnya di situ tuh untuk menghakimi atau tidak, kita kan tidak fokus ke konteks itunya kan Mas. Mungkin di situ juga ada alasan kenapa terjadinya saling serang, karena tidak ada, balik lagi, tidak ada asap kalau tidak ada api. Benar kan? Nah, di situ makanya kita tuh harus lihat juga posisinya ini, si masnya gimana, si pelakunya gimana. Ya kalau kata tentara kan kita tuh mengayomi masyarakat, tapi masyarakat yang bagaimana, begitupun juga pada orang tua kan Mas. Nah, setelah kejadian itu, dampak yang Mas dapatkan tuh apa? Viral. Viral Mas, aduh di mana-mana viral, nanyain konsumen ibu-ibu, Mas yang bajunya sobek apa gini-gini ya. Banyak ditanyain apa ya. Ya itu apa maksudnya, perlu digarisbawahi lagi bahwasanya ini bukan penyebab masalah BBM naik. Jadi buktinya BBM naik juga antrian masih panjang kok. Masyarakat masih bisa ngisi pertalit kok. Iya. Kalau logikanya ibarat BBM naik terus demo, masyarakat pasti mogok ngisi bensin lah ataupun gak mau ngisi bensin lah. Ini kan masih banyak antriannya, jadi Malah nyampe jalan. Sekarang malah bener. tambah parah antrian di mana-mana. Ya. Iya, bukan di SPBU 1 juga, sama yang lain juga SPBU hampir semua juga ngantri. Gitu. Jadi bukan ada masalahnya BBM naik jadinya masyarakat ini geram sama pemerintah. Enggak ada ininya, enggak ada pengaruhnya. BBM naik tetap ngantri, tetap ngisi, boleh. Gitu. Berarti itu tuh ya klarifikasi dari Mas Rizky Fadila selaku operator dari pom bensin di Tangkil ya, Kabupaten Cirebon. Masuknya kota apa kabupaten? Masih Kabupaten Cirebon. Jadi perlu digarisbawahi ya rekan-rekan semua, teman-teman, itu bukan dari dampak protesnya masyarakat ke pemerintah atas kenaikannya BBM. Itu hanyalah mungkin bentuk kekesalan, depresi yang diluapkan di pom bensin pada bapak itu. Sebenarnya balik lagi karena beliaunya depresi, pernah kalau dibilang gila sih enggak, dibilang stres juga ya gimana, mungkin ada tekanan beban atau gimana sehingga beliau bingung gitu meluapkannya, mau curhat ke siapa, mau ngobrol sama siapa. Makanya beliau ke pom bensin, ngobrol dengan korek api, sudah sepakat, makanya disulet ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya poin dari pembicaraan kita malam ini adalah kita tetap waspada,
tetap berhati-hati. Kejahatan itu ya selalu ada apabila ada kesempatan. Kita di sini terus berdoa untuk keselamatan diri kita masing-masing. Semoga juga ya BBM-nya turun lagi lah. Semoga itu juga ya. Kalaupun udah segitu ya udahlah ya, wong Cirebon mah kecil ya kan. Iya bener, kecil dari wong Cirebon sih. Iya. Begitu klarifikasi dari Mas Rizky Fadila selaku operator dari pom bensin Tangkil Kabupaten Cirebon. Jadi jangan sampai gagal fokus gara-gara kenaikan BBM ya guys, lur KB ya. Bukan dari itu, karena pom bensinnya masih ramai. Coba deh kalau sepi, tapi kan nggak bisa. Sedikit tambahan, jadi sangat disayangkan dari pihak keluarganya juga tidak ada itikat baik dari kita karyawan atau ke security atau ke pihak perusahaan bahwasanya maksudnya gini loh, orang tua saya itu punya penyakit ini, jadi harap maklum atau gimana, minta maafnya Pak, ini sih nggak ada maksudnya, bukan dendam, bukan marah, bukan apa, maksudnya itikat baiknya bahwasanya kan kita kan nggak tahu bahwasanya si orang ini punya kejiwaan atau enggak, stres depresi atau enggak, maksudnya sih harusnya sih ada klarifikasi, dari pihak keluarga si pelaku, harusnya sih kayak gitu, harusnya sih Mas minta maaf bahwasanya orang tua saya ini begini, saya taunya dari siapa, dari konsumen yang lain, bahwasanya ini tangga saya, ini rumahnya dekat saya. Berarti gitu. Mas taunya kondisinya dari tetangganya yang sering ngisi ngisi di BBM. Iya, soalnya kan Benar. dari posisi rumahnya dia sama pom bensin tuh deket gitu Tidak loh Mas, tidak terlalu jauh gitu, dekat. Jadi kan masyarakat kan yang udah kenal sih, oh ya udah tahu dia tuh orangnya gini. Kita kan bukan orang situ. Kita juga ibarat walaupun saya di kampung, dia di kota, walaupun sama-sama perantau lah, maksudnya tuh bukan namanya nggak saling mengenal atau apa, kan sikapnya juga nggak tahu orangnya kayak gimana. Harusnya kan dari pihak keluarga atau anaknya tuh perwakilan, seharusnya sih waktu di BAP di Polres juga harusnya sih seperti itu, nanyain nyapa itu mah nggak sama sekali Mas. Berarti yang sangat disayangkan seolah-olah seperti itu. tidak ada permasalahannya Mas. Iya, seolah-olah udah tuh tidak kenal, ada masalah tapi nggak meminta maaf. iya gitu Untuk loh. keluarganya ini ditunggu oleh Mas Rizky Fadila dan kawan-kawan. Ya itikat baiknya aja lah, tidak minta ganti rugi material atau bagaimana, seenggaknya ada permintaan maaf karena telah terjadi insiden yang tidak diinginkan. Bukan begitu Mas? Iya, sebenarnya kita kulaku izin Kang, wis viral mungkin, aduh viral lebar duitnya langka. Makanya kita klarifikasi agar tidak ada salah paham lagi, tidak ada lagi simpang siur berita, tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ke sosial medianya Mas Rizky Fadila, karena mungkin sangat banyak sekali dari rekan-rekan tetangga saudara ya Mas ya yang menanyakan apa awal mula ceritanya gini bisanya begitu gimana, aduh ya banyak lah yang itu sih. Oke, segitu saja kepada Mas Rizky Fadila. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu, jaga keselamatan dan kesehatan, tetap safety ketika kerja. Oke. Amin. Siap. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.